Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 ya. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian yaitu menentukan persamaan kuadrat baru dan penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Kita masih belajar di bab 2. Nah, sekarang kita langsung saja kepada contoh nanti agar kalian bisa mengerjakan tugas atau soal-soal yang berkenaan dengan menentukan persamaan kuadrat baru. Oke, kita langsung saja anak-anak. Yang pertama, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya yaitu adalah 2 dan -7. Nah, kita di sini biasanya mencari akar, tapi untuk pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, ada rumusnya anak-anak yang Ibu kotai ini, yaitu rumusnya X dikurangi X1, ini kurung, tanda kurung, kemudian yang belakang X dikurangi X2, di mana X1 dan X2 itu adalah akar-akar dari soal nomor 1. Berarti X1 itu adalah 2 dan X2 adalah -7. Karena kita sudah tahu X1 dan X2, kita masukkan saja ke sini. X1 diganti dengan 2, kemudian yang belakang X2 diganti dengan -7. Tulisannya menjadi X minus 2, kemudian X negatif 7. Nah, negatif berjejer dengan negatif nanti tulisannya akan berubah menjadi positif. Nah, yang semacam ini anak-anak berarti nanti kita ada 2 suku yang harus kita selesaikan. Berarti kurung yang depan sama yang belakang itu adalah artinya dikalikan. Nah, Ibu sudah memberikan ini garisnya agar kalian bisa memahami bagaimana mengalikannya. Yang pertama, yang depan dikalikan depan, berarti apa? X dikalikan X. Kemudian berikutnya yang depan dikalikan yang belakang di sini, berarti X dikalikan 7 sama dengan X kali 7. Kemudian di sini -2, gantian, -2 dikalikan yang depan, berarti -2 dikalikan X. Kemudian yang satunya yaitu -2 dikalikan yang belakang, berarti -2 dikalikan 7. Ibu sudah menuliskan di sini. Nah, hasilnya kita bisa lihat anak-anak, X dikali X hasilnya ada X kuadrat, kemudian X dikali 7 sama dengan 7X, min 2 kali X hasilnya min 2X, kemudian min 2 kali 7 sama dengan -14. Dan yang sebelah sana berarti sama dengan 0. Nah, kita lihat. Di sini yang sama bisa kita kerjakan atau kita hitung. Di sini ada berpangkat 2, ada variabel pangkat 1, kemudian ada konstanta. Berarti yang bisa dihitung adalah 7X dikurangi 2X. 7 kurangi 2 hasilnya adalah 5X. Nah, sedangkan X kuadrat ditambah 5X dikurangi 14, dia sudah tidak ada yang sejenis. Berarti tidak bisa dihitung lagi. Nah, anak-anak, persamaan kuadrat baru untuk jawaban nomor 1 ketemunya adalah X kuadrat plus 5X negatif 14. Dengan menggunakan tadi ya, kita menggunakan rumus yang ini, dimasukkan akarnya, yaitu akarnya adalah X1 dan X2. Seperti itu anak-anak. Kemudian kita lanjutkan kembali pada contoh berikutnya. Ini agak berbeda anak-anak ya. Suatu persamaan kuadrat yang bunyinya X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Dia mempunyai akar yaitu alfa dan beta. Ya, akarnya itu dinamakan alfa sama beta. Tentukan persamaan kuadrat kemudian yang baru jika akarnya alfa ditambah 3 dan beta dikurangi 1, di mana alfa itu lebih besar dari beta.
Nah, kita coba dulu anak-anak. Yang pertama, jika di sini ada persamaan kuadrat, dia menyebutkan akar-akarnya, maka kita cari dulu. Kita turunkan ini persamaan kuadratnya ke sini anak-anak. X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Kita cari akarnya. Ibu menggunakan pemfaktoran di sini ya. Pakai rumus ABC juga bisa. Kalau kalian menghitungnya benar, nanti ketemunya faktornya adalah sama. Nah, di sini ingat X kuadrat. X kuadrat itu hasil kali apa? X dikalikan X. Kemudian negatif 12. Negatif 12 Ibu milih adalah negatif 6 dikalikan 2. Kita cek sekarang yang tengah. Negatif 6 dikali X berarti negatif 6X. Kemudian X dikali 2 sama dengan 2X. Kemudian hasilnya ini negatif 6X digabung ditambah dengan 2X hasilnya negatif 4X. Karena negatif 4X itu juga sama dengan yang di tengah, berarti pemilihan angkanya dan tanda plus atau min sudah benar. Berarti kita dapatkan anak-anak yang ini saya pindah ke sebelah sini. Faktornya adalah X min 6 dan X plus 2. Nah, seperti biasa, berarti X min 6 kita jadikan sama dengan 0. Berarti min 6 pindah ruas menjadi 6. Kemudian X plus 2 kita juga sama dengan 0. Kemudian plus 2 pindah ruas jadi negatif 2. Tadi dalam soal di sini alfa itu lebih besar dari beta. Maka yang lebih besar yang 6 atau yang negatif 2. Yang alfa berarti yang 6 ya anak-anak. Kenapa? Karena 6 itu lebih besar dari negatif 2. Kalau alfanya 6 berarti betanya adalah negatif 2. Jadi kita sudah tahu alfanya 6, betanya min 2. Kita coba kita ada X1, katakanlah akar yang pertama yaitu alfa ditambah 3. Ini dari sini anak-anak. Alfa ditambah 3. Alfanya kita ganti yang tadi kita cari. Alfanya di sini berarti diganti 6. Berarti 6 ditambah 3 hasilnya 9. Kemudian akar yang kedua itu kita sebut X2, beta kurangi 1. Di sini tadi saya turunkan. Berarti beta ambilnya dari sini, berarti betanya adalah negatif 2. Negatif 2, negatif 1, hasilnya negatif 3. Jadi kita sudah punya akar yang X1 adalah 9, X2-nya adalah min 3. Kemudian kita tinggal menentukan persamaan kuadrat baru dengan rumus yang seperti di kotak nomor 1. Rumusnya ini anak-anak yang paling atas. X kurangi X1, kemudian X dikurangi X2. X1 tadi sudah dihitung hasilnya 9. X2 hasilnya adalah min 3. Kita ingat bahwa min jajar dengan min dia akan berubah menjadi plus. Kemudian karena dia ada 2 suku di dalam kurung maka artinya perkalian. Pertama yang depan dikali depan, X dikali X. Kemudian X dikalikan 3. Terus yang sebelah sini min 9 dikalikan X. Yang terakhir min 9 dikalikan 3. Kita tulis hasilnya di bagian bawah ini. X dikali X hasilnya X kuadrat. X dikali 3 hasilnya adalah 3X. Kemudian min 9 kali X hasilnya negatif 9X. Kemudian yang terakhir min 9 dikali 3 hasilnya adalah negatif 27. Nah, kita lihat di sini yang sejenis bisa kita hitung yaitu 3X dikurangi 9X hasilnya adalah negatif 6X. Jadi kita dapatkan persamaan kuadrat baru. X kuadrat min 6X negatif 27 sama dengan 0. Ini sudah nggak bisa kita sederhanakan karena ketiganya di sini adalah berbeda jenis ya. Jadi ini jawabannya anak-anak persamaan kuadrat barunya.
Oke, yang selanjutnya contoh yang nomor 3 kita akan belajar persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Di sini Ibu ambil materinya dari buku LKS kalian yang ada soal ceritanya, yaitu luas sebuah kebun berbentuk persegi panjang. Dia adalah 300 meter kuadrat. Kemudian jika panjangnya 5 meter lebih dari lebar, hitunglah panjang dan lebarnya, kemudian yang B adalah keliling kebun. Dari soal ini kita hanya mengetahui luas. Luas Ibu tulis yaitu L sama dengan 300. Kemudian panjang itu 5 meter lebih. Kalau lebih itu berarti ditambah lebih dari lebar, berarti 5 ditambah L. Jadi panjang Ibu ganti jadi 5 ditambah L. Sedangkan lebar saya ganti sebagai L. Nah, dari soal cerita semacam ini berarti otomatis kita akan menggunakan luas untuk mengetahui panjang dan lebar. Kenapa? Karena di sini yang ada hanya luas. Kita tulis saja anak-anak. Luas dari kebun, berarti luas dari kebun persegi panjang, rumusnya adalah P kali L, panjang kali lebar. Selanjutnya di bawahnya kita ganti, luasnya diganti 300, panjang P-nya kita ganti yang ini anak-anak, 5 ditambah L dikalikan dengan lebar, berarti lebarnya saya anggap sebagai L. Kemudian ada di dalam kurung ini, kemudian dikali dengan L, kita kalikan aja, 5 dikali L sama dengan 5L, L dikali L sama dengan L pangkat 2. Kemudian 300 kita pindah ruas berjejer dengan 5L dan L kuadrat, maka 300 pindah ruas menjadi min 300. Tulisannya jadi L kuadrat ditambah 5L dikurangi 300 sama dengan 0. Nah, ini juga persamaan kuadrat anak-anak. Kenapa? Karena ini ada variabelnya paling tinggi berpangkat 2. Variabelnya adalah L. Nah, di sini kita akan mencari L yaitu dengan cara pemfaktoran bisa, pakai rumus ABC bisa. Tapi yang di sini Ibu akan mencari akarnya menggunakan rumus ABC. Nah, di sini A-nya berarti 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah min 300. Kita pakai rumus ABC, pelajaran yang dulu pernah kita pelajari. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2 kali A. B-nya kita ganti langsung angka 5. Min B berarti min 5. B kuadrat berarti 5 kuadrat min 4. Dikalikan A-nya dikali 1. C-nya dikalikan dengan negatif 300. Yang bawah berarti 2 kali A berarti 2 kali 1. Kita hitung, min 5 kita turunkan, plus minus turun, 5 pangkat 2 berarti 25, min 4 kali 1 kali min 300 hasilnya adalah plus, berarti plus 1200. Yang di bawah 2 kali 1 itu sama dengan 2. Nah, di situ selanjutnya hasilnya itu tadi kita lanjutkan, berarti min 5 saya turunkan, plus minus kemudian turun, kemudian tadi 25 ditambah 1200, berarti hasilnya adalah 1225. Yang di bawah 2 kali 1 berarti hasilnya 2. Akar 1225 hasilnya adalah 35 anak-anak. Nah, setelah sampai di sini maka harus kita pisahkan. Yang satu disebut X1, yang kedua namanya X2. Yang X1 tandanya plus, yang X2 tandanya min. Sekarang kita hitung aja. Min 5 ditambah 35 per 2. Hasilnya adalah berarti 30 dibagi 2. Hasilnya 15. Kemudian X2 adalah min 5 dikurangi min 35 dibagi 2. Hasilnya adalah min 40 bagi 2. Min 40 bagi 2 sama dengan min 20. Nah, karena
Karena di sini ada dua jawabannya, yang satu positif, yang satu negatif. Maka jika lebar itu adalah negatif, itu adalah tidak mungkin, tidak ada yang suatu besaran nilainya negatif. Panjang dan lebar itu selalu positif. Maka jawabannya yang benar adalah 15. Ya, yang negatif tidak mungkin, maka lebarnya saya pilih angka 15. Kalau lebarnya 15, maka panjangnya kita cari, yaitu tadi rumus 5 ditambah L. Maka 5 ditambah L-nya diganti 15. 5 ditambah 15 sama dengan 20. Jadi kita dapat lebarnya adalah 15, kemudian panjangnya 20. Satuannya adalah meter anak-anak, karena tadi adalah ukurannya meter. Nah, keliling kebun berarti kita menggunakan rumus keliling persegi panjang. Saya singkat K. K sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar, 2P ditambah 2L. 2P berarti 2 dikali P. P-nya adalah panjang, panjangnya tadi adalah 20. Kemudian ditambah 2 kali L, 2 kali lebar, lebarnya adalah 15. Maka kita dapatkan yang perkalian kita hitung dulu, 2 kali 20, 40. Kemudian yang belakang 2 kali 15 adalah 30. 40 ditambah 30 hasilnya 70. Jadi kelilingnya kita temukan adalah 70 meter. Nah, seperti itu anak-anak, hanya sebagian kecil saja. Nanti untuk keterangan selanjutnya bisa kalian pelajari lagi di buku LKS atau di Google, yaitu masih bab tentang persamaan kuadrat, menentukan persamaan kuadrat baru, dan pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bisa kalian pahami, bisa kalian kerjakan nanti tugasnya atau ulangannya sesuai dengan petunjuk ibu. Materinya kalian catat di buku tulis dengan baik. Nah, semoga bermanfaat, kalian tetap sehat, semangat belajar dari rumah ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.